Pagi ini dia sudah bangkit, amin. Yesus sudah bangkit dari kematian. Karena itu kemenangan sudah menjadi bagian hidup kita. Dia telah mengalahkan maut. Dia telah mengalahkan segala sesuatu. Oleh karena itu, jangan takut. Don't be afraid. Jangan takut. Don't worry. Jangan khawatir atas hidupmu. Karena Tuhan sudah menang. Yesus sudah menang. Kalau Yesus sudah menang, tidak sia-sia kepercayaan kita. Amin. Ya, karena dia hidup. Karena dia Tuhan. Saudara tahu kenapa dia harus mati? Ya, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Kenapa dia harus mati? Yang pertama, dia mati itu hanya untuk membayar saudara lunas. Karena kita pernah digadai oleh kita tergadaikan oleh dosa. Alkitab berkata karena kemuliaan yang kemuliaan Tuhan itu telah hilang, ya, sehingga kita telah, ya, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, ya, sehingga manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah itu, ya, sehingga kita tergadaikan oleh dosa. Karena itu Yesus harus datang dan dia harus membayar kita, ya, dia harus membeli kita dengan darahnya. Kalau dia membeli kita dengan uang, dia punya uang, dia punya kekayaan, berapapun harga manusia bisa dibayar. Tetapi bukan itu, saudara. Kalau Yesus membayar kita dengan harga apapun yang bisa ditandingi oleh si jahat, si setan iblis itu, maka iblis pun bisa membeli kembali, karena dia bisa melakukan apapun untuk membayar kembali. Tapi saudara, iblis, si jahat, roh jahat yang disebut setan itu, dia tidak bisa membeli kita dengan darah, ya. Dia nggak bisa mati untuk mengembalikan kita, mengambil, merampas kita. Dan itu lewat kematianlah jalan satu-satunya yang iblis tidak bisa lakukan. Ya, dia bisa lakukan apa saja, tapi dia tidak bisa mati untuk menebus kita. Karena itu kegagalan, dia berpikir bahwa dia udah menang. Tetapi ketika Yesus bangkit, itu awal dari permulaan segala sesuatu, dia baru memulai. Karena itu jangan takut atas hidupmu. Jangan takut dengan keadaanmu hari ini. Kita baca ayatnya, kebangkitan Kristus adalah kemenangan atas orang percaya. 1 Petrus 3 ayat 1. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh. Saudara, perhatikan di situ ada dua bagian yang sangat penting. Alkitab berkata di situ bahwa sejak waktu dia mati dan dia bangkit, dia sedang melahirkan manusia baru. Dia melahirkan orang-orang baru. Dia melahirkan orang-orang yang sudah siap, ya, untuk melayaninya, untuk didelegasi untuk pelayanan yang besar. Karena itu Alkitab mencatat dengan sangat-sangat jelas bahwa yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, ya. Karena itu saudara yang kasih, dia mempersiapkan kita untuk mendapat satu kehidupan yang baru, yaitu pengharapan kita adalah keselamatan. Saya tahu persis bahwa harapan kita satu-satunya adalah kelak ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita akan bersama-sama dengan Dia. Hanya masalah waktu saja, ya, hanya masalah waktu saja. Karena itu jaga kesehatan di usia-usia 50, 40-an di atas 50, ya, itu sudah harus betul-betul jaga, ya. Sekali lagi, bahwa seringkali saya katakan bahwa kesehatan itu di tangan kita, ya. Artinya kita yang tahu apa yang kita konsumsi, kita tahu bahwa apa yang baik untuk kita makan, ya. Tetapi umur panjang itu di tangan Dia, ya. Karena itu selain kita menjaga kesehatan, juga kita harus rajin, ya. Kita harus datang kepada Tuhan, kita harus mencari Tuhan sungguh-sungguh serius, ya. Haleluya. Karena itu penting.
Dua hal yang sangat penting adalah kita menjaga hidup kita dan kemudian kita harus mencari Tuhan. Sesibuk-sibuk apapun, apapun yang kau lakukan di dunia ini, bangun pagi, semua aktivitas kau sudah siapkan, tetapi jangan lupa taruh Tuhan di bagian depan. Amin. Tapi jangan lupa Tuhan harus jadi nomor satu. Ya, Yesus adalah nomor satu. Kalau Yesus nomor dua, saudara nomor satu, maka waktu masalah datang, saudara yang hadapi sendiri, nggak bisa mampu. Tapi waktu Yesus ditaruh di depan, setiap ancaman bahaya nyawa kita itu urusan Dia. Ada perlindungan, ada penjagaan Tuhan. Israel tahu persis bahwa Yesus harus di nomor satu, Tuhan harus di bagian depan, supaya ketika mereka melakukan segala sesuatu, Dia yang mengambil alih, Dia yang menyerang, melawan musuh-musuh kita. Dan itu jangan takut, karena Dia sudah bangkit. Kita memiliki kemenangan. Jadi apa yang kau takutkan di dunia ini? Dibangkitkan artinya pengharapan mendapatkan hidup. Alkitab berkata, sudah bangkit diberikan pengharapan hidup lagi, ya. Karena waktu Yesus bangkit, Tuhan sudah menang ini. Kita tunggu-tunggu ini. Ya, kita tunggu-tunggu ini. Kalau Yesus bangkit berarti kita menang, ya. Ternyata Dia bangkit betul dan kita sudah menang. Menang atas semua masalah, menang atas semua apa yang ada di dunia ini, semua kelemahan kita menang atas diri kita sendiri. Yang seringkali membuat kita nggak menang itu diri kita sendiri. Seringkali berjuang melawan roh kita. Terkadang kita mau berdoa tapi daging bilang, aduh ini udah hujan lebat ini, mendingan tidur aja di rumah, ya. Ketika kita mau beranjak maju, tiba-tiba ada bisikan, tinggal aja di rumah, lebih enak istirahat, ya buka YouTube, nonton khotbah-khotbah di YouTube, atau ada online. Ya biasanya online itu bagus sebenarnya, tapi justru itu memancing orang untuk santai di rumah, dan alasan Pak Pendeta, saya ikuti lewat online saja. Dulu masa COVID, semua orang online, ya. Tetapi kita harus hadir di sini, bukti bahwa kita masih sehat, kita masih bisa berjalan, masih kuat. Selama kita masih bisa sehat, kuat, kita harus cari Tuhan. Haleluya. Tubuh ini difungsikan. Berapa lama saudara menggunakan kaki saudara, durasi kaki saudara untuk berjalan? Kebanyakan kita dalam hidup kita naik motor terus kan? Naik mobil terus ya. Nggak pernah kita jalan ya. Yesus mengajarkan murid-muridnya setiap kali mereka bepergian, mereka tidak pakai kendaraan pada waktu itu. Mereka berjalan menjelajah dari kampung ke kampung, dari gunung lembah turun pesisir. Mereka pergi melayani, mereka pergi mencari jiwa-jiwa. Tapi kita ini keenakan saudara, punya mobil, punya motor. Jadi kita kenapa banyak sakitnya? Karena banyak duduk nggak bergerak. Orang-orang dulu di kampung ya, kita punya nenek teteh ya, mereka kalau ke kebun itu justru mereka nggak pakai alas kaki. Mereka berjalan dengan gagahnya, sehat ya, sampai ke kebun, mereka tanam selesai, mereka pulang ya. Jadi mereka sehat, makanan mereka juga makanan yang langsung ya, tidak seperti sekarang anak-anak zaman now sekarang ini biasa ya, itulah makanan instan, semua serba instan. Haleluya. Bahkan ibadah pun juga instan, di rumah aja tinggal buka langsung bisa nonton semua. Dulu manual, justru manual itu yang bagus ya. Kita tetap bisa fresh ya, kita tetap bisa melakukan semua, tubuh kita sehat ya. Jadi terkadang kita harus kembali ya, kembali mengintrospeksi hidup kita. Apakah selama kita membangun hidup kita, apakah itu yang terbaik? Ataukah masih ada yang lebih baik yang harus kita lakukan? Next kita lihat di situ ya. Dia hidup ya. Dia sudah bangkit. Pengharapan ya adalah menghargai kebangkitan Kristus. Setelah Dia bangkit, berarti kita harus menghargai kebangkitan itu. Waktu Yesus sudah kita menang, kita nggak bisa biasa-biasa aja. Kita harus menghargai pengorbanan itu. Kita harus menghargai Yesus sudah bagaimana memberikan hidupnya untuk saudara dan saya. Jadi kita harus menghargainya. Saudara, yang pertama yang harus kita hargai adalah bagaimana kita meninggalkan hidup kita ya yang lama atau hidup yang sudah di belakang sana. Bagaimana cara kita menghargai? Bagaimana Yesus sudah menebus kita masih hidup di hidup yang lama. Kan Dia udah melahirkan kita, berarti lahir baru.
Berarti kita jadi manusia baru. Manusia yang sudah dipulihkan, manusia yang sudah dilawat, diurapi. Karena itu kita menjadi manusia baru. Kita membuka hidup yang baru, lembar hidup yang baru, menggunakan pakaian putih bersih untuk berjalan di tahun 2026 ini. Karena itu kita memperingati hari kebangkitan Kristus Yesus dari kematian sampai kebangkitan, dan nanti 50 hari setelah dia bangkit, dia naik ke sorga, dan kemudian dia akan datang melalui Roh Kudus. Haleluya. Karena Yesus paling suka orang yang lebih dekat, mati dari semua. Tenangkan diri. Haleluya. Sebenarnya macam acara-acara begini kita harus bersyukur. Kita harus tenangkan diri, doa semalam sampai pagi, doa puasa. Ini yang penting. Itu yang paling penting. Ya, kita mati dari segala sesuatu. Hidup ini harus, yang membuat kita menjadi masalah itu diri kita sendiri, yang sering berjuang tadi melawan roh kita. Kita udah berdoa, kita udah menyembah, kita udah puasa, tetapi sebentar lagi masalah-masalah demi masalah terjadi. Karena itu sering kasih dalam Tuhan Yesus Kristus ini, Alkitab mengatakan di situ dalam kitab Yohanes 8 ayat 34, di sana dikatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepada sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Artinya bahwa kalau Yesus sudah bangkit dari kematian, kita tidak boleh tinggal dalam keterpurukan kita. Kita tidak boleh tinggal dalam dosa kita. Kita harus bangkit karena Yesus sudah bangkit. Jadi kita juga harus bangkit dari ketiduran rohani kita. Bangkit. Ya, bangkit, ya. Berani melupakan masa lalu. Kita harus lupakan semua cobaan, tantangan hidup masa lalu yang terjadi beberapa waktu yang lalu, harus kita lupakan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku, kata Paulus, dan mengarahkan diri pada apa yang ada di hadapanku. Ini yang paling terpenting, melupakan dan terus berfokus kepada masa yang ada di depan. Karena Yesus bilang bahwa ketika dia sudah bangkit, dia memberikan pengharapan bagi kita. Pengharapan itu ada di depan. Pengharapan, kalimat pengharapan, kata pengharapan itu bukan sesuatu yang di belakang. Harapan itu berarti ada sesuatu di depan yang Tuhan sudah siapkan. Tuhan sudah siapkan. Apa pengharapanmu hari ini? Pengharapan kita adalah kita hidup baik, kita hidup sehat, kita hidup terus mengasihi Tuhan, berbuat baik. Itu kan pengharapan kita. Alkitab mengatakan kata Yesus kepada mereka. Jadi kita tidak boleh lagi dalam perhambaan itu, dosa. Kita tidak boleh ada di dalam perhambaan tadi, kehidupan yang lama. Karena itu kita harus berani melupakan masa lalu, berkata tidak. Berkata tidak apapun pengaruh dari dunia ini. Kita berkata tidak kepada semua yang ada di dunia ini. Apapun pengaruh dari dunia ini. Haleluya. Besok-besok saudara sudah menikmati segala sesuatu yang dunia sedang ciptakan, dunia sedang kembangkan, ya, inovasi-inovasi terkait dengan akhir zaman. Semua manusia akan lebih nyaman, karena dunia yang akan datang itu semua menggambarkan Sodom dan Gomora. Dunia yang akan datang itu menggambarkan dunia Babel, pengaruh Babel. Pada waktu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego mereka ada di sana, mereka menunggu, mereka duduk bersama-sama di situ, mereka menunggu makanan yang akan diberikan kepada mereka. Ternyata yang mereka lihat adalah makanan-makanan enak, makanan-makanan mewah, makanan raja-raja. Dan itu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego berkata kepada pegawai istana itu, jangan kasih kami makan yang enak-enak, kasih kami sayur-sayuran saja. Karena itu pengaruh dari dunia ini bisa membuat kita hanyut. Pengaruh bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Karena itu saudara yang kasih, perhatikan di mana engkau hidup. Kalau Tuhan masih izin kau hidup sampai di atas 2030 ke atas, engkau akan melihat dunia ini sudah tidak seperti hari ini. Kau akan melihat semua fasilitas yang begitu mengejutkan saudara. Semuanya serba nyaman. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tinggal di suasana zona kenyamanan. Ini yang membuat kita lupa akan Tuhan. Karena itu saudara, kita harus berani melupakan, berkata tidak kepada pengaruh dari dunia Babel. Kenyamanan yang ditawarkan oleh dunia Babel hari-hari ini.
Karena zona kenyamanan, keindahan yang luar biasa membuat orang sudah tidak ingat akan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kasih masalah terjadi di dunia ini. Tuhan izinkan gempa bumi terjadi. Tuhan izinkan penyakit terjadi, masalah terjadi, kematian terjadi, supaya manusia ingat akan Tuhan. Supaya manusia rindu surga. Supaya manusia rindu akan surga. Karena Alkitab berkata di surga tidak ada tangisan. Di surga tidak ada duka. Di surga itu kekal selama-lamanya. Berapa tahun saudara akan tinggal di surga? Apakah 100 tahun? Terlalu kecil. Apakah 1000 tahun? Masih terlalu kecil. Apakah 1 miliar tahun akan ada di sana? Itu baru awal dari permulaan hidup di sana. Artinya bahwa kekal selama-lama-lamanya. Dia menciptakan semuanya untuk saudara dan saya. Kita tinggal bersama-sama dengan dia, menikmati anugerah. Haleluya. Tatkala seseorang berdoa, Tuhan, saya sudah melayani Engkau, saya sudah berbuat baik kepadamu, dan dia tawar-menawar dengan Tuhan, karena bagaimana dia mengalami banyak sekali peristiwa-peristiwa di mana dia melayani Tuhan, dia difitnah, dirajam, dihukum, dipukul. Malaikat tunjukkan kepada dia, ini sorga, kau punya rumah itu seperti ini. Dia melihat dalam alam roh itu, malaikat membawa dia pergi, dan di setiap rumah-rumah itu dia melihat ada tembok-tembok yang baru naik. Ini ilustrasi. Ya, ini saudara, saya membawa saudara untuk melihat bahwa adalah salah satu contoh di mana ketika orang membangun bersama dengan Tuhan. Dia melihat ada banyak orang yang dia bilang begini, malaikat bilang sama dia, kau lihat ada seorang ibu janda, dia sedang berdoa, tiap hari dia berdoa. Dan dia sedang mengirimkan bahan-bahan material ke surga. Dan malaikat sedang membangun bangunannya di sana. Dia melihat ada rumah-rumah mewah. Dia tanya, ini siapa punya? Ini adalah orang-orang yang suka berdoa. Mereka membangun, mereka mengirimkan bahan-bahan ke surga. Dan terus berjalan. Sampai dia melihat ada setengah bangunan yang belum selesai. Terus dia bilang, malaikat, kalau yang itu siapa punya? Dia bilang, itu kau punya rumah. Loh, kenapa saya punya rumah cuman begini, belum selesai? Karena yang kau kirim bangunan, bahan-bahan material cuma ini, makanya itu yang dibangun seperti ini. Doamu juga kurang, pelayananmu juga kurang, jadi yang kau kirim ke sini ya kurang juga. Tapi ada seorang janda yang punya rumah besar. Alkitab berkata, engkau akan tinggal di sana, memiliki tempat yang sudah disiapkan. Aku akan pergi dan aku akan kembali. Kalau tempat itu sudah tersedia, aku akan datang kembali dan memberitahu bahwa tempat sudah selesai. Dan dia akan datang kembali menyebut saudara, saya pulang ke surga yang kekal. Nah, saudara yang kasih, kita kembali ke firman Tuhan, bahwa yang saya tulis poin terakhir tidak terkoneksi dengan dunia ini. Ini penting, ada hal-hal yang penting. Kalau kita mau menghargai kebangkitan Yesus Kristus, ini yang penting. Yang selanjutnya di situ adalah kebangkitan Kristus adalah kemenangan atas maut. Jadi maut itu dikalahkan. Wow. Alkitab begitu sangat jelas, Roma 8 ayat 31, di sana dia katakan bahwa sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Bayangkan doa Alkitab dengan sangat jelas berkata bahwa jika Allah di pihak kita, Yesus di pihak kita, Roh Kudus di pihak kita, tidak ada yang bisa lawan. Kenapa? Karena memang sudah ditaklukkan. Kematian sudah dikalahkan lewat kemenangan kebangkitan dia. Dia menang. Kalau dia bisa bangkit berarti karena maut tidak bisa menahan kebangkitannya. Ya. Maut tidak bisa menahan kedahsyatan Tuhan kita. Dia turun ke dalam dunia orang mati itu bukan karena dia dikuburkan dan ceritanya dia selesai sudah di situ. Tetapi ada skenario Bapa untuk dia pergi ke dunia orang mati. Dia 3 hari ada di situ. Dia pergi ke alam kematian. Dia berjumpa dengan orang-orang yang belum kenal dia di masa lalu. Memang pada masa waktu zaman Musa orang tidak kenal Yesus. Karena Yesus itu baru lahir dalam zamannya Raja Daud, keturunan Daud. Berarti orang-orang di zaman Adam itu belum tahu siapa Yesus. Makanya Yesus 3 hari perkenalkan dirinya di sana.
Alkitab berkata dia turun ke dalam dunia orang mati untuk memberitahu tentang keselamatan itu. Musa, dengar baik-baik, bukan hanya di dunia ini orang bisa selamat saja, tetapi di dalam alam kematian pun bisa ditarik naik kembali ke surga. Saya mau beritahu contoh daripada Musa. Musa itu pada waktu dia mati, Alkitab berkata dia ada dalam alam maut, dia ditawan di sana. Surga itu jadi apa ya? Jadi penasaran, ini kenapa Musa ada di sana? Malaikat pergi ambil Musa kembali. Bayangkan itu, Tuhan perintah malaikat Mikael turun ke dalam alam maut. Oh, ini cerita Alkitab. Waktu malaikat itu pergi ke sana, dia perintah kepada iblis, keluarkan mayat Musa, kembalikan ke surga, karena itu mayat surga, itu orang kudus, itu milik surga. Padahal sudah ada di dalam kematian, tapi disuruh pulang kembali ke surga. Dahsyat Tuhan gitu. Amin. Jadi ternyata bukan di alam nyata saja, di dunia sekarang orang bisa tawar menawar. Sekalipun Alkitab berkata kalau kau percaya kepadaku, kau akan hidup sekalipun kau sudah mati. Artinya kita sudah mati, sudah pergi ke dunia alam kematian, alam maut. Tapi Tuhan bisa pergi ambil kita kembali ke surga. Itu yang dikatakan oleh Alkitab tentang Musa. Musa memerintahkan untuk si jahat, malaikat maut itu kembalikan mayat orang kudus. Mayat Musa dikembalikan. Dia salah tempat, kasih kembali. Musa kembali ke surga. Dahsyat sekali. Makanya kita ini tidak tidak salah pilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Kunci ada pada surga. Alkitab berkata kunci kerajaan surga kuberikan kepada kamu. Kok bisa ada pada saya? Iya, karena memang kok yang pegang kunci, kok kasih tahu kok punya istri, anak, keluarga, mau masuk surga, ikut. Sampai ada pegang kunci. Kasih tahu tetangga-tetanggamu yang belum kenal Yesus, ikut saya, kok pasti masuk surga. Karena Yesus sudah lebih dulu. Ya, Yesus sudah dulu menyelamatkan saya. Alkitab berkata kepada kita bahwa kunci kerajaan surga hanya diberikan kepada orang percaya. Hanya diberikan kepada orang benar. Jadi kita pergi, orang ikut kita pasti masuk. Karena kita yang pegang kunci. Kita kasih tahu jalan keselamatan. Memang karena Yesus yang barang ini berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak lewat Yesus. Jadi Yesus pemilik surga. Jadi kita anak-anaknya juga pemilik surga. Jadi pada waktu kita berjalan, orang yang ikut kita pasti menuju kepada keselamatan. Ikut Yesus. Ya, kita adalah bagian dari representasi dari hidup Kristus. Jadi kita membawa hidup Kristus dan memberitahu tentang keselamatan supaya orang datang percaya kepada Tuhan. Ini penting. Ini penting. Jadi kebenaran firman Tuhan ini penting untuk kita dengar supaya kita dapat mengerti. Alkitab berkata 1 Korintus 15 ayat 26, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dan itu sudah dibinasakan, dikalahkan oleh kebangkitan Kristus. Yesus Kristus sudah bangkit, berarti maut itu memang sudah kalah, sudah nggak bisa apa-apa. Makanya Yesus bangkit. Ya, dia bangkit dan dia menang atas maut. Kalau Yesus sudah bangkit dan dia sudah janji, kalau siapa jalan dengan saya, di pihak saya tidak ada yang bisa lawan. Ya, jadi kita berjalan dengan Tuhan, jangan takut dengan apapun masalah dalam hidup kita. Orang mau mengganggu kita berarti dia berurusan dengan Tuhan yang pemilik hidup. Ya, kita adalah orang-orang yang menjadi bagian dari milik Kristus. Orang mengganggu kita berarti mengganggu Tuhan yang menjadi milik kita. Jadi kalau kita semakin hari diganggu berarti urusannya fatal. Urusan orang yang meneror kita akan diteror oleh Tuhan. Orang yang mengganggu kita akan diganggu oleh Tuhan. Orang yang mau rancangkan jahat sama kita akan dirancang kejahatan oleh Tuhan atas mereka. Karena kita diperhitungkan oleh Tuhan. Kita diperhitungkan oleh Tuhan. Karena itu kebangkitan Yesus Kristus, dia menang atas maut. Jadi maut ini adalah kejahatan, maut ini adalah kebinasan, maut ini adalah sesuatu yang bisa mengancam hidup kita. Tetapi sudah dikalahkan. Sekali lagi, kalau Yesus sudah menang, dia mau beritahu bahwa jangan takut. Aku bersama kamu. Kita jalan sama-sama. Kalau kau jalan sama saya, pasti aman. Ya, kau jalan sama saya pasti aman. Next kita lihat di sana adalah kebangkitan Kristus memerdekakan orang percaya.
Jadi saudara yang kasih, Alkitab mengatakan di sana Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Jadi kita tidak boleh lagi kembali pada hidup lama, supaya kita tidak menjadi hamba daripada semua hal-hal dunia ini. Ya, karena Kristus sudah memerdekakan kita dari kematian dan kebangkitan Dia. Dan kita sudah merdeka karena Kristus yang membuat kita merdeka. Karena itu ketika kita merdeka, yang kita alami adalah kita menikmati anugerah. Jadi kita hari ini menikmati kasih Tuhan. Ya, kita sehat, ya, selalu senyum, ya, selalu sukacita. Haleluya. Tubuh kita sehat. Bangun pagi kita masih menikmati semua. Kita lihat anak-anak kita, suami istri, kita lihat keluarga orang tua, semua masih ada. Itu semua karena anugerah. Saya terkadang kalau bangun, saya kira jam-jam 3 ke atas sudah gelisah, ingin cepat bangun untuk bilang terima kasih Tuhan, karena hari ini Kau berikan aku anugerah lagi untuk hidup. Ya, tidak semua orang bangun pagi mengucapkan ini. Memang sakit. Memang pagi hari kalau bangun cepat itu rasa tidak enak sekali, maunya ingin tidur. Tapi kalau engkau bisa bangun pagi dan mengucap syukur atas anugerah Tuhan, itu hal yang paling luar biasa. Mungkin dari semua dalam satu kompleks tidak banyak bisa dihitungannya dengan jari orang-orang yang bangun pagi dan bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan memberikan anugerah tiap hari ada mujizat. Haleluya. Tiap hari ada mujizat. Jadi tiap hari kita lihat mujizat, selalu mujizat terjadi. Haleluya. Itu karena Tuhan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan melakukan yang luar biasa. Nyawa Dia berikan, sorga Dia berikan, masa hal-hal kecil begitu Dia tidak bisa berikan. Perlu mujizat. Amin. Pokoknya kalau kita sudah tidak bisa buat apa-apa, angkat tangan tanda menyerah. Biasa kalau orang semua tembak tuh, angkat tangan berarti peluru tidak bisa keluar. Itu karena dia sudah tahu orang itu sudah pasrah. Waktu kita sudah tidak bisa buat apa-apa lagi, menyerah bukan berarti kita ditembak. Menyerah itu angkat tangan kepada Dia. Tuhan, saya sudah tidak kuat lagi, sudah tidak mampu lagi. Kuserahkan hidupku kepadamu Tuhan. Sepenuhnya Tuhan ambil alih. Kalau Tuhan ambil alih, berarti Dia yang mengerjakan segala sesuatu. Dia yang jaga hidup kita. Dia jamin bahwa ikut saya, pasti kamu aman. Jadi menyerah, tanda kita angkat tangan, tanda kita menyerah kepada Tuhan. Pokoknya menyerah sudah. Biasa menyerah itu yang mujizat Dia bekerja di situ. Terkadang belum menyerah, mujizat belum bekerja. Terkadang masih dengan pikiran, masih dengan akal, kita cari sana, cari sini, berusaha. Tapi waktu kita angkat tangan menyerah, maka mujizat disitulah terjadi. Terkadang kita perlu menyerah supaya Tuhan buat mujizat. Perlu mujizat, karena Tuhan lakukan setiap hari ada mujizat. Karena Tuhan buat mujizat, karena mujizat terbesar bukan orang sakit sembuh, bukan orang lumpuh jalan, bukan orang buta melihat, bukan orang mati bangkit. Mujizat terbesar adalah hari ini kita masih diberikan anugerah. Kita masih duduk menikmati anugerah terbaik. Napas kita tidak bayar udara yang kita hirup. Kita tidak bayar kepada Tuhan. Jadi kita bersyukur lewat semua tantangan, lewat semua masalah yang kita hadapi, hari-hari sukar, tahun-tahun sulit yang kita lewati. Itu adalah hal yang sangat mendasar untuk bilang terima kasih buat Tuhan. Terima kasih karena hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada. Haleluya. Mungkin ada masalah-masalah lain yang memberatkan saudara, tapi itu tidak penting. Yang terpenting adalah engkau masih ada hari ini dan duduk dan bisa menikmati anugerah. Itu yang paling terpenting. Urusan nanti itu urusan Tuhan. Urusan yang susah-susah itu urusan Dia. Yang penting kasih senang Dia dulu. Haleluya. Kalau Dia senang, waduh, Dia yang punya langit, bumi, laut dan darat kok. Haleluya. Segala isinya. Kalau kita sudah kasih senang Dia, maka semua yang Dia berikan itu Dia akan berikan yang terbaik. Sekali lagi, bahwa Dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit dan kita sudah menang. Yang kedua itu hidup tanpa gangguan. Yang ketiga adalah aman tanpa ada ancaman. Bebas. Bebas dari segala sesuatu. Kemudian memiliki hak hidup. Hidup tanpa diintervensi. Ini sudah merdeka. Karena siapa yang merdeka kita? Yesus Kristus telah bangkit. Dan kita sudah merdeka. Yang memerdekakan kita adalah Dia. Yesus Kristus sudah memberikan kita. Jadi ada yang mau coba-coba ganggu, berarti urusannya sudah lain. Itu urusan dengan Bapa, karena kita adalah anaknya. Siapa bapak-bapak yang anaknya diganggu, berarti nggak mungkin.
itu pasti dia akan marah. Kok kenapa buat anak saya begini? Kok kenapa begini-begini? Pasti kita marah. Kalau anak kita disakiti, pasti bapaknya bertindak. Pasti bapaknya akan ada reaksi, apalagi bapak kita di surga. Kalau kita jadi anaknya, itu udah cukup. Cukup jadi anak sudah. Kalau kita udah jadi anak, itu setiap hari dia sudah jadwalkan. Kita akan hari ini kemana, buat apa, itu sudah Tuhan rancang. Jadi jangan coba-coba ada yang ganggu. Itu berarti ceritanya udah lain. Haleluya. Saya udah lihat banyak sekali mujizat, banyak sekali hal yang Tuhan buat. Orang ancam kita, ganggu kita, itu urusan nyawa. Karena kita biji mata Tuhan. Itu nyawa. Saya udah lihat banyak sekali yang terjadi. Orang-orang menyakiti kita. Orang yang ancam kita, bicara kita nggak bagus, itu nggak lama. Makanya bangun doa itu rutin. Doa puasa, bawa hari-hari hidupmu tanpa harus ada jadwal gereja. Ambil doa puasa, ambil doa ambil penyembahan, ambil doa semalam. Ya, kalau ada berkat, bantu pekerjaan Tuhan. Nanti Tuhan jaga saudara. Nanti Tuhan pelihara saudara. Hidup ini bukan karena kita kerja dapat uang, tapi tiap hari Tuhan bisa menyiapkan burung gagak ambil makan dari tempat lain, kasih kita makan. Berkat orang fasik akan dialihkan kepada orang benar. Burung gagak itu nggak bisa antar makanan yang cukup lama penerbangan. Dia udah pikir-pikir, ini enak, ini saya tinggal lahap, sudah habis. Artinya berkat orang fasik, Tuhan akan antar sama saudara. Tuhan akan siapkan semuanya. Tuhan bilang ini antar sama orang, ini antar sama orang, antar semua. Tuhan antar. Tuhan bilang, kok taruh pancing di situ, nanti ikan yang kau tangkap itu dia bawa uang. Begitu dahsyatnya Tuhan kasih kita berkat. Dia menjaga kita. Semua tempat akan menghasilkan bagi kita. Tuhan akan menyediakan. Jadi ikut Tuhan itu kita, orang bilang itu takdirnya memang begitu dah. Jadi dia tidak akan berhasil, itu takdirnya begitu. Enggak, ikut Yesus takdir kita berubah. Ikut Yesus kita akan melihat perubahan. Kita akan melihat bagaimana hidup kita diberkati. Kita melihat ada hal-hal yang luar biasa. Yang terakhir di situ adalah bebas dari perhambaan, ya, bebas dari perhambaan, tidak ada pergumulan, menikmati anugerah, sejahtera dan damai, ada kedamaian. Alkitab mengatakan 1 Petrus 2 ayat 16, hiduplah sebagai orang yang merdeka. Jadi kalau kita sudah merdeka dalam Kristus Yesus, ini yang harus kita hidupi. Yaitu kita hidup ya bebas dari perhambaan, tidak boleh lagi ada sentuh hal-hal yang berbau dengan dosa pelanggaran. Hamba-hamba yang menjadi perhambaan itu, ya nanti kita kalau masuk di sana kita jadi hambanya, jadi hamba dosa itu. Jadi kalau kita sudah merdeka, Alkitab berkata, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Bapak Ibu saudara saya adalah hamba Allah. Organisasi yang menyatakan ini pendeta pembantu, ini pendeta muda, ini pendeta penuh. Itu organisasi yang kasih jabatan. Tetapi jabatan sebagai hamba Allah itu semua orang yang ada dalam gereja ini adalah hamba Allah. Hidup sebagai orang merdeka, kita akan hidup lepas dari perhambaan. Tidak ada pergumulan-pergumulan lagi. Jangan terus dalam pergumulan-pergumulan, masalah-masalah, hentikan. Pokoknya fresh, senyum tiap hari, mengampuni siapapun. Ya, hidup enjoy, makan jangan ada pikiran, lahap saja. Ya, menikmati hidup ini. Jangan ada beban persoalan saudara, hidup ini kayak susah-susah, kayak ada beban, tidak boleh. Kau hidup dengan Tuhan itu pasti sudah menjadi orang merdeka. Menikmati anugerah itu, wow, ya itu. Tiap hari kita bisa melakukan aktivitas tanpa ada ancaman bahaya. Kemudian di situ sejahtera. Oh, mengalami kedamaian. Alkitab memang sudah berkata, dia Raja Damai Sejahtera. Namanya sejahtera, damai sejahtera. Pemerintah manapun selalu mengutamakan kesejahteraan untuk rakyatnya. Kata kesejahteraan adalah menikmati semua, ya, tanpa ada kesusahan. Itu sejahtera. Artinya Yesus memberikan kita kesejahteraan. Dia Raja Damai Sejahtera. Jadi kalau kita sudah merdeka, kita sudah bebas dari perhambaan karena kebangkitannya, maka yang kita harus lakukan adalah kita hidup, ya, menikmati kesejahteraan.
kita diberkati, tiap hari kita bisa makan ya yang tidak mewah, tidak terlalu susah juga, tetapi makanan kita cukup. Tiap hari ada makanan, ada persiapan yang Tuhan siapkan. Bakul kita terus dipenuhi dengan makanan. Air minum kita tersedia. Semua apapun yang kita gunakan, Tuhan sediakan semua fasilitas. Tuhan menyediakan. Kalau engkau mau punya segala sesuatu, minta dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan berikan. Doa, minta, Tuhan akan kasih. Kan selama ini kita nggak pernah minta dengan baik. Tuhan bilang minta, maka akan diberikan. Cari, maka kamu akan mendapat. Ketuk, maka pintu akan dibukakan bagi kamu. Jadi Tuhan mau kasih kita, dia lihat dulu. Kira-kira dia butuh apa? Ya, kalau kita gunakan yang semua yang kita pakai itu untuk memuliakan Tuhan, tentunya itu doa kita pasti dijawab cepat. Tapi kalau untuk hal-hal lain, biasanya itu agak sedikit perlu waktu. Tapi Tuhan akan memberi dengan caranya sendiri untuk memberkati kita secara luar biasa. Ya, waktu saya minta uang, Tuhan bukan kasih uang, tapi Tuhan kasih yang saya minta. Berarti Tuhan kasih yang kita butuhkan, bukan yang kita minta, tapi yang kita butuhkan justru yang Dia kasih. Terkadang mereka bilang, Pak, ini saya punya ini, Bapak ambil aja. Pak, ini saya punya ini, ambil aja. Padahal itu memang kita mau minta Tuhan kasih uang untuk beli barang itu. Ternyata orang udah kasih buat kita. Itu memang cara Tuhan yang kadang kita nggak sadar bahwa itu yang memang Tuhan kasih. Itu Tuhan langsung kasih. Sebab kalau Tuhan kasih uang, terkadang barang itu kita udah lupa nanti. Nggak lupa, aduh, saya mau beli barang itu udah lupa lagi. Padahal memang tujuannya untuk beli barang itu. Terkadang Tuhan kasih barangnya langsung kepada kita. Tuhan itu Maha tahu. Karena itu, percayalah kebangkitan Kristus Yesus adalah kemenangan bagi saudara dan saya hari ini. Amin. Jadi kalau kita sudah menang, hiduplah sebagai orang merdeka. Amin. Karena kita sudah menang. Kalau kita sudah merdeka menang, berarti kita jangan lagi adalah perempuan ketakutan, hamba yang membuat rasa takut itu mesti jauhkan. Karena itu ya sesuatu yang seringkali membuat kita sudah tidak lagi percaya bahwa kita ini sudah menang dan merdeka. Hiduplah sebagai orang merdeka. Maka saudara dan saya adalah orang yang sudah merdeka karena kemenangan. Dia sudah bangkit dari kematian. Ada manipulasi di situ. Orang-orang kaisar ahli-ahli Taurat berkata, oh itu murid-murid mencuri dia. Akhirnya ada manipulasi. Mayat Yesus saja orang bisa manipulasi bahwa itu dia dicuri sama murid-murid. Apalagi di pemerintah kita sekarang, sesuatu yang benar sudah dibukakan, mereka bisa manipulasi. Hal-hal itu sudah terjadi zaman dulu. Jadi saya percaya bahwa hari ini hari kemenangan besar. Yang terpenting adalah kita harus mengintrospeksi kembali hidup kita. Kalau ada banyak yang perlu dirubah dari sekarang. Kalau ada yang mau diperbaiki, perbaiki dari sekarang. Akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Semakin kita menjadi yang luar biasa, yang disukai oleh Tuhan. Amin. Bangkit berdiri semua.